A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati min a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Bapak Ibu jamaah Ahad pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kemampuan untuk berbicara, dan itu adalah satu nikmat yang luar biasa, dan semoga nikmat ini tidak kita salah gunakan sehingga kita masih berbicara ketika kajian sudah dimulai. Itu termasuk menyalahgunakan nikmat Allah. Maka ketika kajian sudah dimulai, berpindahlah dari menggunakan lisan, fokus ke menggunakan pendengaran, agar fokus mendengarkan, bukan fokus berbicara. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang menjadi orang tua yang penyayang. Kenapa saya pilih tema ini? Karena beberapa kasus yang saya temukan di sekolah, di SMP Muhammadiyah 2 Kedu, yang menurut saya beberapa kasus ini perlu kita kaji bersama agar menjadi pengalaman berharga. Waktu awal saya di SMP Muhammadiyah Kedu itu, saya agak pusing karena melihat perilaku anak-anak yang luar biasa. Kemudian saya curhat ke Bunda Wening, saya minta beliau untuk mampir ke sekolah melihat anak-anak. Bunda Wening tertawa sambil bilang, ya Allah bersyukur tat. Lho piye to Bun kok malah kon bersyukur untuk anak-anak ini ki? Ya bersyukur. Allah kasih Ustadz buku sebanyak itu, silahkan dibuka satu-satu, dipelajari, itu ilmunya banyak sekali. Jadi ternyata saya diminta untuk membuka anak itu satu-satu. Kenapa anak ini jadi begini, kenapa yang ini jadi begini, kenapa yang ini jadi begini. Dan semuanya menjadi sumber ilmu yang luar biasa. Meskipun di dalamnya ada stres, pusing dan seterusnya, tapi itu menjadi sumber ilmu yang luar biasa. Nah, salah satunya begini Bapak Ibu. Ada siswa kelas 2. Dia tidak pernah tidak pacaran. Ya. Ketika saya tanya, Mbak, sudah berapa mantan kamu? 18. Kata ibu-ibu kalah nih karo murid saya ini. Ya. Berapa paling lama kamu pacaran sama cowok? 8 bulan. Ya. Saya tanya, kamu tahu enggak pacaran itu hukumnya haram? Enggak tahu. Kira-kira kenapa ada siswi bisa begini, Bu? Ya. Waktu saya tanya, kenapa sih kamu kok senang pacaran? Pak, saya butuh perhatian dari laki-laki. Loh emang bapakmu wedok kok? Ya enggak Pak. Bapak saya itu tidak pernah memperhatikan saya. Kamu pernah enggak ngobrol dengan bapak? Enggak pernah.
Kapan bapak kamu ngajak ngobrol kamu? Ketika saya berbuat salah, Pak. Hanya ketika anaknya berbuat salah itu diajak ngobrol. Berarti ngapain tuh? Marah. Ya. Pernah enggak kamu makan bareng dengan bapak kamu? Enggak pernah. Pernah enggak ayah bapak kamu tanya tentang sekolah kamu? Tidak pernah. Apa yang dilakukan ayah kamu ke kamu? Saya hanya dikasih uang. Jadi karena dia kurang perhatian dari ayahnya, maka dia cari perhatian itu dari orang lain. Maka saya tanya teman-temannya itu, dia tidak pernah tidak punya pacar. Pokoknya kalau putus dengan ini dia cari lagi, putus dengan ini terus gitu. Karena dia butuh perhatian dari sosok laki-laki. Bapak-bapak ada yang begitu ke anak? Ya. Kasihan sekali. Ya. Terus kalau ketemu siswa begini, mungkin tidak saya bilang, Pak, kamu tidak boleh pacaran, pacaran itu haram. Bisa enggak gitu? Sayangnya orang tuanya tidak bisa saya ajak bicara. Diminta ke sekolah tidak mau ya. Padahal kalau kita bisa ngobrol dengan bapaknya, Pak, anak bapak punya problem ini. Bisa tidak jenengan kasih dia perhatian? Nah, kalau bisa begitu kan insya Allah dia bisa berubah. Tapi karena bapaknya tidak peduli juga, diajak diskusi begini tidak mau juga kan. Nah, betapa kurangnya kasih sayang orang tua kepada anak itu dampaknya luar biasa. Maka para bapak yang punya anak perempuan, jangan sampai tidak pernah ngajak bicara, tidak pernah ngajak ngobrol, tidak pernah ngajak bercanda anak perempuannya. Nanti dia kalau tidak, nanti dia akan cari itu di luar. Dan kita tidak tahu bahayanya seperti apa. Ya. Bahkan siswa ini pernah izin ke saya, Pak, mohon maaf hari ini saya tidak masuk sekolah ya. Saya cek ternyata ada siswa putra yang izin juga. Terus saya WA dia, Mbak, kamu mau pacaran ya sama ini? Iya, Pak. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah, ada seorang siswi juga yang di kelas itu dia diem menyendiri, ngalamun gitu. Tidak mau berinteraksi dengan teman-temannya. Terus suatu saat saya tanya, ini sambil promo ya. Ya. Setelah ngobrol agak panjang itu, saya tanya begini, Mbak, di rumah yang galak siapa? Bapak. Ya. Karena dia anak nomor 2, punya kakak 1, punya adik 1. Dia saya tanya begini, menurut kamu siapa yang paling disayang ibu kamu? Adik. Beberapa anak yang lain ditanya begini, dia butuh waktu lama untuk menjawab. Dia mikir dulu, siapa ya Pak? Kayaknya sama saja. Tapi anak ini enggak, dia langsung jawab spontan, adik. Tapi setelah itu dia menunduk, mulai ada air mata. Terus saya tanya lagi, Mbak, menurut kamu siapa yang paling disayang ayah kamu? Kakak saya. Nah, ketika dia menjawab itu, kemudian air matanya ngalir terus. Udah Mbak, nangis dulu enggak apa-apa. Pak Guru tungguin di sini. Dia nangis agak lama itu. Saya tanya lagi, kenapa kamu berkesimpulan begitu? Iya, karena bapak saya kalau sama kakak saya begini. Kalau sama saya enggak pernah.
Ibu saya kalau sama adik saya begini, kalau sama saya enggak pernah, Pak. Jenengan bayangkan seperti apa sakitnya anak ini, Pak. Ya. Dia merasa menjadi anak yang terbuang. Ayahnya lebih sayang ke kakaknya, ibunya lebih sayang ke adiknya. Siapa yang menyayangi dia? Dia merasa tidak ada yang sayang sama dia. Di kelas ya begitu, dia diam. Yang lain lari-lari jajan, dia enggak. Duduk saja. Ada bapak ibu yang begitu? Itulah pentingnya kita tanya sama anak kita, nak, siapa menurut kamu siapa yang paling disayang oleh ibu? Siapa yang paling disayang oleh bapak? Supaya kita tahu kondisi psikis anak kita itu seperti apa. Masih ada waktu untuk diperbaiki. Karena dampaknya begini, Bu. Mungkin kalau ditanya orang tuanya, enggak. Saya sudah berusaha seadil mungkin. Semua anak saya cintai dengan cinta yang sama. Itu kan versi kita. Tapi versi anak begitu enggak? Belum tentu. Beruntung kalau orang tuanya bisa kita panggil ke sekolah, kita ajak ngobrol. Bapak Ibu, saya sudah ngobrol dengan anak Ibu, problemnya ini menurut versi anak Ibu. Kira-kira apa yang harus Bapak Ibu perbaiki di rumah? Nah gitu. Maka di SMP Muhammadiyah Kedu itu ada program mentoring, ada mentoring grup, ada mentoring personal. Nah, di antaranya hal-hal tadi itu saya dapatkan dari program mentoring itu. Jadi kalau udah ketemu kasus anaknya begini, oke, kita kasih arahan. Ya. Pada kasus anak yang merasa dia tidak disayang itu, kemudian kita sampaikan, nah, mohon maaf, orang tua kamu itu manusia biasa. Dia bisa hilaf, dia bisa salah. Bisa enggak kamu maafin orang tua kamu? Kira-kira bisa enggak? Belum bisa dia. Waktu saya minta dia memaafkan orang tuanya, dia masih menunduk, masih menangis. Mungkin karena sakitnya terlalu, jadi butuh waktu. Mungkin seminggu atau 2 minggu lagi baru akan saya tanya lagi, gimana Mbak, sudah bisa memaafkan? Dia pasti butuh waktu untuk memaafkan itu. Tapi sebenarnya akan lebih cepat kalau orang tuanya juga minta maaf, itu lebih cepat. Tapi kalau orang tuanya tidak bisa begitu, ya gimana? Kami para guru hanya bisa mengandalkan suatu saat anak ini bisa memaafkan meskipun orang tuanya tidak minta maaf. Ya, jadi sering ikut bersedih melihat kondisi anak-anak. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, yang anaknya kelas 6 silahkan bisa didaftarkan ke Kedu. Insya Allah kita pakai metode seperti itu ya. Supaya nanti ketika anak ini masuk usia akil balik, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, traumanya sudah selesai, sehingga dia masuk usia akil balik itu benar-benar dia menjadi proses menjadi dewasa. Nah, sedih kalau cerita begitu. Bapak Ibrahim Allah. Oh ya, ibu-ibu dimohon geser ke depan, bukan karena lebih dekat dengan saya, tapi karena yang belakang sudah penuh. Monggo Bu, geser Bu. Ya. Yang berat untuk geser karena berat badannya lebih bisa minta bantuan panitia. Ya.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dua kasus tadi semoga menjadi pelajaran berharga buat kita sebagai orang tua. Silahkan nanti Bapak Ibu introspeksi diri. Seperti apa hubungan kita dengan anak-anak kita? Silahkan introspeksi diri. Kalau sekiranya ada sesuatu yang harus diperbaiki, segera diperbaiki. Supaya nanti cucu kita tidak jadi korban yang sama. Kalau Bapak Ibu butuh bantuan untuk diskusi, silahkan datang ke SMP Muhammadiyah Dawakerdu. Nanti bisa diskusi dengan saya. Ya. Ini saya bacakan Ibu. Ya. Mohon ibu-ibu tidak kaget karena mungkin ini sesuatu yang penting. Isinya adalah ibu-ibu agar duduknya geser ke depan, yang belakang tidak kebagian tempat duduk. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ada satu kasus, satu siswa yang badungnya luar biasa. Dia jadi troublemaker di sekolah itu. Kebetulan fisiknya besar. Hari ini menurut versi guru-guru lama dia berubah 180 derajat. Apa yang dilakukan? Saya minta ibunya datang. Saya minta anak ini minta maaf sama ibunya. Mas, kamu punya salah enggak sama ibu? Iya Pak. Apa salah kamu kira-kira? Wah, saya kan begini. Oke. Bisa enggak kamu minta maaf sama ibu? Caranya gimana Pak? Ya minta maaf aja. Akhirnya ibunya datang ke sekolah. Mas, silahkan minta maaf sama ibu kamu. Kemudian dia minta maaf. Kemudian saya mewakili anak ini minta ridhonya dari ibu. Ibu ridho enggak dengan anak ibu? Anak ibu kan nakal. Begini, dia enggak pernah sholat. Dia pernah begini. Bisa enggak ibu maafkan dia? Bisa Pak, insya Allah. Ibu ridho enggak dengan dia? Nah, waktu diberi pertanyaan ini, ibu ini berat jawabnya. Masa dia harus ridho dengan anak yang nakal? Ya. Terus saya jelaskan, ibu, anak ibu butuh ridho ibu supaya dia dapat ridho dari Allah, supaya dia jadi baik. Kalau ibu tidak ridho, dia tidak dapat ridho dari Allah, Bu. Dia susah berubah jadi baik. Maka ibu harus ridho dulu. Akhirnya dia meridhoi anaknya. Ibu betul sudah ridho? Ya. Sudah maafkan semua salahnya? Ya Pak. Sekarang usap kepalanya Bu. Dia usap kepalanya. Doakan ya Bu, semoga anak ibu berubah jadi baik. Kami para guru hanya membantu. Yang bisa merubah adalah Allah. Yang harus berikhtiar maksimal adalah orang tua. Sekolah hanya membantu. Alhamdulillah, setelah itu anaknya berubah. Yang membuat dia berubah siapa? Allah dengan wasilah ridho ibunya. Kita guru mah tidak ngapa-ngapain, cuma begitu aja. Ya, jadi begitu Ibu. Setiap siswa yang masuk di SMP Muhammadiyah itu kita harus pastikan bahwa dia, ibunya, orang tuanya ridho dengan dia, apapun keadaan dia saat itu. Karena kalau orang tua sudah ridho, kita lebih mudah. Tapi kalau orang tua tidak ridho, kita susah. Saya cerita terus ngomong padha nangis. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, menjadi orang tua penyayang. Kenapa orang tua harus sayang kepada anak? Sudah saya ceritakan kasusnya tadi. Betapa bahayanya ketika orang tua tidak menyayangi anaknya. Dan kira-kira dosa enggak itu? Besok kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita, termasuk cinta dan sayang kita kepada anak-anak kita. Nah, ada beberapa kasus ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatani laha
datang kepadaku seorang wanita wa ma'ha ibnatani, dan bersamanya 2 anak perempuan. Ibnatani laha. Fasa'alatni falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidatin. Dan saya tidak punya apapun kecuali sebutir kurma. Fa'ataituha iyyaha, maka sebutir kurma itu saya berikan kepadanya. Fa'akhadhatha, dan dia ambil. Faqasamatha baina ibnataiha, kemudian 1 buah kurma itu dibagi 2, diberikan kepada kedua anaknya. Jadi masing-masing separuh kurma. Walam ta'kul minha syai'an, dan ibunya tidak makan sedikit pun dari kurma itu. Tsumma qamat fa kharajat wa banataha, kemudian dia berdiri dan keluar bersama 2 anak perempuannya. Fatahala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadastuhu hadisaha, kemudian saya ceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihin kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diberi ujian oleh Allah melalui anak perempuannya dengan suatu ujian, fa ahsana ilaihin, kemudian dia berbuat baik terhadap anak perempuannya, kunnalahu sitron minan nar, maka dia akan menjadi pelindung dari api neraka. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, Bu? Ada wanita, ada seorang ibu dengan 2 anak perempuan datang menemui Aisyah radhiyallahu anha, minta makanan. Sementara Aisyah hanya punya 1 kurma. Kurma itu dibagi 2, diberikan kedua anak perempuannya, dan ibu ini tidak makan apapun. Ada yang pernah ngalami gitu? Pernah enggak, Bu? Kita habis nabung ngarep nggo tuku jaket. Tiba-tiba anaknya njaluk duit nggo bayar sekolah, ra sida tuku jaket. Pernah begitu? Sama. Wis nabung ngarep nggo piknik. Datang tagihan SPP. Ra sida piknik, diterima nggo bayar sekolah. Pernah ndak kita ke pasar wis pengen jajan kae lho. Wis tekan ngarep warung kelingan anake. Ra sida jajan. Mergo duwite gur mung-mungan. Daripada nggo jajan dhewe mending nggo jajake anak. Kelingan anake ning omah iku. Pernah ndak begitu, Bu? Sering. Nah, semoga itu menjadi pelindung kita nanti dari api neraka. Dengan syarat rasa diungkit-ungkit. Ada yang pernah ngungkit-ungkit ke anak. Kowe iki lho ndek men sekolah, biayane sakmene. Bapak arep tuku sepatu ra sida, gara-gara mbayar SPP-ne kowe. Kowe kok saiki kurang ajar wong tuwa. Lah ngungkit-ungkit ngono iki. Ada yang begitu. Semua yang sudah kita berikan ke anak kita, tidak usah diungkit lagi, Bu. Karena kalau diungkit nanti jadinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut apa yang sudah engkau sedekahkan. Termasuk kepada anak kita. Sudah tidak usah disebut-sebut lagi. Itu sudah ada kok di catatan Allah. Tidak usah khawatir. Nek anak kita lupa tidak apa-apa. Mungkin kita juga kadang lupa dengan kebaikan orang, ya enggak? Istri juga kadang lupa dengan kebaikan suami. Nggih mboten, Pak? Suami juga kadang lupa dengan kebaikan istri. Wis dibela-belain ngene lho, digemateni, ora bales.
Jadi kalau anak kita lupa dengan kebahagiaan kita, ya tidak apa-apa lah. Tapi Allah tidak pernah lupa mencatat, tidak pernah kelewatan mencatat. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau hari ini kita masih mengorbankan kepentingan kita untuk pendidikan anak-anak kita, untuk kepentingan anak-anak kita, sudah bayangkan saja kita sedang membangun pelindung dari api neraka. Sudah selesai gitu aja. Karena itu yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Maka anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang untuknya dari siksa neraka. Ya. Jadi sekarang kalau melihat anak-anak kita, cara berpikir kita gimana? Ya Allah, semoga anak saya menjadi pelindung saya dari api neraka. Kalau cara melihatnya begini, berani tidak kita merusak, menghancurkan pelindung api neraka ini? Tidak berani kan? Kalau kita sudah paham bahwa anak nanti akan melindungi kita dari api neraka, berani tidak kita merusak dia? Berani tidak kita marah sama dia? Yakin? Orang wani nesu. Berani tidak kita melukai hatinya? Andai kita melukai hatinya, kemudian tembok yang kita bangun ini roboh, kemudian pelindung dari api nerakanya hilang, rugi tidak kita, Pak? Jadi lihatlah anak kita dengan cara seperti itu, maka insya Allah cinta dan sayang kita kepada anak kita akan lebih besar. Penjagaan kita kepada anak kita akan lebih besar. Bapak Ibu pernah dikasih tahu begini di sekolah? Tidak. Kalau di kedua saya kasih tahu begini, Bu. Iki promo sekolah mending. Ya memang kita harus luruskan persepsi orang tua terhadap anak, itu harus diluruskan. Betapa banyak orang tua yang salah sikapnya kepada anak karena persepsinya salah. Maka ini harus diluruskan dulu supaya nanti orang tua itu punya perhatian lebih kepada anak. Mosok anak dinengke wae sekolah ya kono ora ya kono. Ah piye ngene iki? Ada orang tua sing ngutang SPP sampai setahun. Padahal bapak ibu ya Allah gonta-ganti pakaian nganti 5 lemari kami sing. Wah anak ya SPP ora dibayar. Buku ora ditukokke. Sine dihisab ning Gusti Allah piye? Anakmu njaluk duit nggo tuku buku malah nggo jajan. Padahal kita sedang membangun tembok yang akan melindungi kita dari api neraka. Maka bersyukurlah kalau anak-anak kita sering minta uang. Berarti dia masih hidup. Kalau jenengan bosen dimintai uang oleh anak, ja'atni miskinah tahmilu ibnataini laha fa'amtuha salasata maratin fa'atat kulla wahidatin minha tamrah. Datang kepadaku, kata Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita yang miskin. Dia membawa 2 anak perempuannya. Kemudian fa'amtuha salasata maratin, kemudian aku berikan kepada wanita ini 3 butir kurma. Fa'atat kulla wahidatin minha tamrah. Kemudian karena diberi 3, dia bawa anak 2. Berarti bertiga dengan ibunya. Maka masing-masing diberi 1. Yang 1 buat siapa? Buat ibunya. Wa rafa'at ila fiha tamrah litakulaha. Kemudian ibu ini ngangkat 1 kurma, mendekat ke mulutnya mau dimakan. Fastat amtuha ibnataha, tapi kemudian anaknya minta kurma lagi.
Nah, satu butir kurma yang sudah mau dia makan itu karena diminta oleh anaknya, ibu ini tidak jadi makan. Diberikan satu butir kurma itu kepada anaknya. Fa'ajabani sya'nuha, kata Aisyah, saya takjub dengan perilaku ibu ini. Fadzakartul ladzi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Aisyah menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, innallaha qad aujaba laha biha al-jannah au i'taqaha biha minan nar. Dengan perilakunya itu, kata Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, qad aujaba laha, sudah mewajibkan untuk dia. Dengan apa yang dia lakukan itu, biha al-jannah, surga. Au i'taqaha biha minan nar, atau Allah akan lindungi dia dari api neraka. Dengan apa dia itu, Bu? Hanya merelakan satu butir kurma untuk anaknya, padahal satu butir kurma itu sudah mau dia makan. Kemudian dia berikan ke anaknya. Ini pengorbanan seorang ibu. Begini saja, kata Rasulullah, innallaha qad aujaba laha bi al-jannah. Allah sudah wajibkan untuk dia surga. Pernah begitu, Bapak? Ibu pernah? Nek kita lagi makan makanan kesukaan kita, kemudian dijaluk karo anak, apa yang kita lakukan? Diberikan. Ikhlas enggak? Ojo lagi kayak karo ora ngerti senengane bapak nek mah dijaluk. Ya. Jadi kalau kita lagi makan makanan kesukaan kita kemudian anak kita minta, coba ingat hadis ini. Sudah kasihkan. Ikhlas. Ya Allah, ini adalah makanan kesukaanku ya Allah. Tapi ternyata anakku pengen makan ya Allah. Sudah saya berikan ke anakku ya Allah. Semoga ini menjadi pelindungku dari api neraka. Ojo malah bapakne jajan ngumpet-umpet, anake ra dijak. Iki duite mepet e. Anake malah disimpekke. Bapakne lunga jajan. Ya Allah. Ada yang begitu, Pak? Ada. Tenane. Mosok ana sing kaya ngono? Serius? Ada. Ya Allah. Dia tidak tahu bahwa di rumah dia punya pelindung dari api. Dia tinggal begitu pelindungnya. Jajan dhewe wis wareg bali. Teko ya anake sing pundi, Pak? Biasa dolan. Ada yang sama istri begitu? Ada. Oh, seru-seru Lin jawab. Ndak konangan gitu. Maka Bapak Rahimahullah, Rasulullah itu pernah bersabda begini. Siapa yang mendidik anak perempuannya dengan baik, dia memberi pakaian seperti yang dia pakai, memberi makan seperti yang dia makan. Itu maksudnya apa? Memberi pakaian seperti yang dia pakai, memberi makan seperti yang dia makan. Dia memberikan pakaian anaknya tidak lebih buruk dari yang dia pakai, sama. Nek bapaknya bermerek, ya anaknya bermerek lah. Ojo bapaknya bermerek, anaknya itu kok kayak owolan. Ya. Yang dia makan oleh dia sama dengan yang dia berikan ke anak. Nek bapaknya brutu, ya anaknya. Nek mang tuwa mbiyen piye, Bu? Brutu ra entuk dipangan. Dosa jare kuwi jatahe. Padahal anake pengen banget brutu, nek nonton bapakne ndahar brutu ki kok segermen anake pengen gur ngiler. Ki anake entuke gur ceker. Ya. Sik, tadi apa tuh ya? Mah lali. Nah, jadi orang tua yang memberi pakaian ke anaknya seperti yang dia pakai, memberi makanan ke anaknya seperti yang dia makan, itu nanti anaknya juga nanti akan jadi pelindung dari api neraka.
Maka Bapak Ibu hari ini kita introspeksi diri. Pakaian anak kita sama enggak dengan yang kita pakai? Kualitasnya. Nah, nukoke anak awolan ya dhewe tuku awolan sik. Aja bapak ning gaya-gaya wah anake malah nyelkutis ngene iki. Ibunya juga begitu, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu jenengan punya gamis berapa? Anaknya punya berapa? Kita akeh ibuke apa akeh anake? Jadi sebenarnya Bapak Ibu Allah, gampang enggak sih kita masuk surga sebagai orang tua? Sederhana banget tuh. Gur kurma lho kuwi. Apa meneh nek diitung semangkok bakso. Bakso karo kurma siji ki regane lanang pundi kok? Semangkok bakso karo kurma siji ki lho. Mudah kan? Tapi kalau kita tidak paham, belum sampai ilmunya ya, maka hari ini kita sampaikan. Jadi sekarang setiap pengorbanan kita untuk anak-anak kita, fahamilah bahwa itu adalah proses membangun pelindung dari api neraka buat kita sebagai orang tua. Nah, hadis-hadis yang tadi disebutkan itu bicaranya tentang anak perempuan, jo anak lanang piye. Bapak Ibu jujur, dulu waktu nikah anak pertama sing diharap-harap lanang apa wedok? Alasannya apa? Apa? Sebagai pelindung. Terus nek metune anak wedok piye? Kan ya ora apa-apa. Jawabannya bukan alhamdulillah, kan jawabannya ya ora apa-apa. Ternyata di zaman jahiliyah juga begitu. Zaman jahiliyah itu di Makkah sebelum Rasulullah SAW diutus, itu orang merasa hina kalau punya anak perempuan. Ingat kisahnya Umar bin Khattab kan? Orang itu merasa hina kalau dia punya anak perempuan. Bahkan sampai mereka itu dalam tanda kutip menghina Allah dengan mengatakan Allah itu punya anak perempuan, bukan anak laki-laki. Jadi kalau sekarang kita isih ngrasa ngono kuwi, ya berarti padha karo sing diarep-arep nek anak mbarep ki lanang. Nek nomor loro wedok ora apa-apa. Tapi nek metu mbarep kok wedok ya ora apa-apa. Padha gitu. Orang jahiliyah dulu begitu. Maka Bapak Ibu rahmatullah, maka di hadis tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu anak perempuan bukan untuk membedakan dengan anak laki-laki. Tapi ini adalah sebagai respon bahwa masyarakat pada saat itu tidak terlalu menghargai anak perempuan seperti mereka menghargai anak laki-laki. Maka Rasulullah menyebutnya khusus dengan anak perempuan. Bukan berarti itu hanya berlaku untuk anak perempuan, tapi juga untuk anak laki-laki. Nah, lihat tuh di surat An-Nahl. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah merah pada mukanya karena marah. Nek krungu di anak wedok ngono kuwi. Karena anak perempuan dianggap bukan sebagai simbol kehormatan keluarga. Yang dianggap sebagai simbol kehormatan keluarga adalah anak laki-laki. Maka kalau hari ini masih ada orang tua sing bedake anak lanang karo anak wedok, berarti dheweke padha karo manungsa jaman jahiliyah. Nek luweh eman ro anak lanang tinimbang anak wedok, ya ngono kuwi. Nek luweh bangga karo anak lanang tinimbang anak wedok, ya ngono kuwi. Nek luweh eman karo anak lanang tinimbang anak wedok, ya ngono kuwi.
Mari kita introspeksi diri. Jangan-jangan masih ada sifat jahiliyah di dalam hati kita. Dengan lebih membanggakan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Nafkah yang diberikan pada anak perempuan lebih banyak. Benar tidak, Bu? Yang anaknya sekolah di luar kota, leh nyangoni anak lanang karo anak wedok akeh ndi, Bu? Banyak mana, Bu? Anak wedok ki njaluk anggaran nggo skincare. Wah, gitu kan. Lebih banyak tuh. Anak laki-laki ada yang minta anggaran skincare? Dia masih beli masker. Oh, beli rambut wis warna-warna. Jadi anggaran anak perempuan itu biasanya lebih banyak dibanding anak laki-laki. Dia butuh lipstik, bedak, wah sunblock, wis macam-macam. Anak lanang mah santai wae. Anak perempuan masih butuh anggaran untuk penutup kepala, jilbab. Anak laki-laki paling peci. Anak wedok butuh anggaran untuk kaos kaki, nutup aurat. Anak laki-laki baju yang kita pakai ini hitungan jumlahnya lah oke sing dienggo wong wedok dibanding sing dienggo wong. Kita paling banyak 4 potong. Wong wedok enggak cukup 4 potong. Kemudian yang ketiga, mendidik anak perempuan itu lebih susah. Benar enggak, Bu? Susahnya di mana? Mendidik anak perempuan itu susahnya di mana? Khawatir lebih banyak, terus fikih wanita itu lebih banyak daripada fikih laki-laki. Ada nifas, ada haid, ada istihadhah. Laki-laki tidak ada. Yang berkaitan dengan ini saja nanti dampak fikihnya sudah banyak lagi. Jadi lebih susah itu bukan dalam arti luwih angel gitu, tapi materinya lebih banyak untuk pendidikan anak perempuan itu. Ya. Kita ngajarin aurat ke anak perempuan aja banyak itemnya. Ke anak laki-laki cukup dari lutut sampai pusar sudah selesai. Perdebatan ulama tentang aurat perempuan itu juga lebih banyak dibandingkan aurat laki-laki. Tangan, wajah ini pakai cadar atau tidak dan seterusnya. Fikih laki-laki tidak ada. Laki-laki itu wajahnya harus ditutup atau tidak, itu tidak ada perdebatan. Sudah selesai. Jadi materinya itu lebih banyak yang harus kita sampaikan kepada anak perempuan kita dibandingkan kepada anak laki-laki. Kemudian yang keempat, pendidikan yang baik pada anak perempuan akan membuat mereka mewariskan pendidikan itu kepada anak-anak mereka. Itulah kenapa Rasulullah menyebutnya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam 2 hadis di atas itu tentang perempuan. Maka kalau kita punya anak perempuan, perhatian kita harus lebih banyak untuk hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Bapak Ibu yang anaknya kelas 6 SD, kalau keluar nutup aurat enggak, Bu? Nutup aurat enggak? Belum. Alasannya apa? Apa? Jadi nanti nunggu akil balik baru disampaikan. Ya, itulah salahnya di situ. Ya. Jadi konsep tentang aurat itu harus mulai diajarkan ke anak kita di usia 7 tahun. Konsep tentang muhrim itu harus diajarkan ke anak kita mulai usia 7 tahun. Itu nanti yang akan menghindarkan dia dari pelecehan seksual. Jadi anak usia 7 tahun itu dia harus diajari tentang muhrim, tentang aurat.
mana yang boleh kelihatan, mana yang harus ditutup, siapa yang boleh nyentuh kamu, siapa yang tidak boleh. Mulai 7 tahun itu harus dikuatkan. Nanti ketika kalau dari 7 tahun dia sudah dikuatkan itunya, nanti kalau dia ditabuk cah lanang, dia akan marah pol-polan, bisa ngamuk itu. Itu yang menyelamatkan dia dari pelecehan seksual. Tapi kalau anak ini belum difahamkan tentang konsep muhrim, itu didemok koncone iki Mas seneng kok, lagi dong. Karena konsep muhrimnya dia belum paham. Yang begini ini nanti yang berpotensi menjadi korban pelecehan seksual. Maka silakan dicek Bapak Ibu. Anak kita usia berapa? Sudah paham belum tentang konsep aurat? Sudah paham belum tentang konsep mahram itu? Siapa mahram dia? Siapa yang bukan mahram dia? Kuatkan itu mulai dari 7 tahun. Lu saiki cah SMP boncengan karo kancane. Biasa kan? Kira-kira dia tahu enggak konsep muhrim itu? Enggak tahu. Gimana dengan anak-anak kita? Bapak-bapak sudah diajari itu anaknya? Yang anak perempuan? Belum. Wis sesone dihisab piye Gusti Allah. Ya. Maka hari ini Bapak Ibu, banyak anak sudah balik tapi belum akil. Sudah balik tapi belum akil. Kan akil balik loh. Ya. Sudah balik tapi belum akil. Balik itu kematangan biologis, akil itu kematangan berpikir, kematangan psikis. Ada anak yang sudah balik secara fisik dia sudah menarik secara seksual, ya. Tapi dia belum paham apa yang harus dia tutup, apa yang harus dia lindungi. Yang terjadi apa? Yang harusnya dia tutup malah dia buka. Yang harusnya dia samarkan malah dia perlihatkan. Kudune nggo pakaian longgar malah nggo ketat ben ikine ketok. Begitu kan? Itu sudah balik tapi belum akil. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang tua. Maka keseimbangan antara akil dan balik itu penting. Kalau tidak seimbang mesti kacau. Fisiknya sudah matang, ininya belum matang. Yang terjadi dia tidak tahu, tidak bisa menjaga diri. Nah, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Siapa yang mendidik 2 anak perempuan hingga ia dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia. Lantas Rasulullah SAW mendekatkan jari jemarinya. Kata Rasulullah, aku dan dia seperti ini, dekat. Itu anak perempuan apa anak laki-laki? Nek wis ngene iki, saiki luwih bangga di anak wedok apa anak lanang? Selama ini kita melihat anak kita sebagai apa? Ketika kita melihat anak kita itu sebagai apa yang kita bayangkan? Apa? Pernah enggak kita membayangkan iki lho sing arep nglindungi aku saka neraka. Iki lho sing arep nglebokke aku ning swarga. Pernah enggak kita membayangkan begitu? Mulai sekarang pakai cara itu. Nanti doa kita ke anak akan lebih banyak. Bisa nggih Bapak Ibu? Sekarang sudut pandangnya digeser sedikit. Ya Allah, ini adalah peluang surgaku. Nah, ada petunjuk teknis dari Rasulullah SAW tentang bagaimana kita mengekspresikan sayang kita kepada anak. Selain dengan doa dan seterusnya, itu adalah dengan mencium anak. Tapi nek sing wis gedhe ya ora gelem to. Tapi nek cilikane mbiyen rung tau piye so.
Bapak Ibu ada yang pernah punya pengalaman begini? Anaknya mau pulang dari luar kota, dia nge-WA, Pak, nanti nek saya sampai di rumah, tolong Bapak langsung peluk saya ya. Ada yang pernah punya pengalaman begitu? Belum? Langsung. Ya. Saya pernah di WA begitu sama anak saya, Pak, nanti kalau saya sampai rumah, tolong saya langsung dipeluk ya. Kesimpulannya apa, Pak? Ini dia lagi punya masalah yang berat. Maka saya tunggu dia di depan pintu, begitu dia masuk langsung saya peluk dan dia nangis habis-habisan. Betul dia lagi punya masalah. Kalau sedang tidak punya masalah mah enggak begitu. Pulang ya pulang, peluk ya peluk aja. Tapi kalau dia lagi punya masalah, dia punya request begitu. Jadi salah satu ekspresi sayang kita ke anak kita adalah sentuhan fisik. Maka Bapak Ibu, yang saya lakukan bersama guru-guru di Kedu itu, salah satu cara melembutkan mereka adalah nek ketemu siswa salaman terus rangkul dia atau tepuk-tepuk pundaknya. Piye Mas kabarnya hari ini? Itu cara melembutkan hati anak, cara merubahnya begitu. Karena anak merasa disayang. Sampai Rasulullah SAW di ujung hadis itu, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Maka kalau kita tidak sayang pada anak kita, kita juga tidak akan disayang oleh anak-anak kita. Bapak Ibu rahimakumullah, waktunya sudah habis. Ini yang terakhir. Wis, mohon maaf nek ana sing tersinggung sing iki. Bila sudah dewasa tapi masih suka cari perhatian sebanyak mungkin dari sekitarnya dengan melakukan berbagai macam cara, maka itu adalah tanda kurang kasih sayang di waktu kecil. Ada yang sekarang sih golek-golek perhatian, caper-caper gitu. Ya. Caranya macam-macam. Ya. Maka memenuhi cinta dan kasih sayang pada anak akan membantunya untuk menjadi orang yang ikhlas karena tidak lagi cari perhatian sekelilingnya. Maka kalau hari ini kita masih susah menjadi orang yang ikhlas, boleh jadi kita termasuk kekurangan kasih sayang di waktu kecil. Kalau itu terjadi pada diri kita, maka berdamailah dengan diri sendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah cinta dan sayang kita kepada anak-anak kita lakukan sebagaimana yang Allah perintahkan, sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Semoga itu menjadi wasilah kita dilindungi oleh Allah dari api neraka. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.